Halo, selamat sore semuanya. Saya Dani Maulana dan kini kita ketemu kembali dalam Danamon Financial Friday. Nah, di sore hari ini kita akan membahas salah satu produk tabungan yang juga secara efektif bisa digunakan sebagai sebuah instrumen investasi. Namanya tabungan dan deposito valuta asing atau FALAS. Nah, saya tidak sendiri tapi juga sudah bersama dengan founder investor muda yakni Jason Gosali. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Baik, luar biasa. Oke, siap. Nah, teman-teman dan Mas Jason, sekarang kita akan membahas tentang tabungan FALAS. Ini cukup populer di kalangan menengah ke atas dan juga di kalangan milenial. Tapi sebenarnya investasi FALAS itu seperti apa sih, Mas? Ya, jadi investasi FALAS ya tentunya sesuai namanya, FALAS itu adalah singkatan dari valuta asing. Ya. Jadi kalau yang kita menyebutkan namanya tabungan FALAS, berarti sebenarnya konsepnya sama seperti tabungan dalam mata uang rupiah. Nah, bedanya kalau tabungan FALAS isinya bukan mata uang rupiah, tapi adalah mata uang asing. Nah, perbedaan utamanya seperti apa? Kalau kita nabung di tabungan rupiah yang biasa, kita hanya punya satu sumber keuntungan, namanya keuntungan bunga. Sedangkan kalau kita menabung di tabungan FALAS, kita punya dua sumber keuntungan. Pertama adalah keuntungan bunga, dan yang kedua adalah keuntungan kurs, selisih antara kurs beli dan kurs jual atas deposito FALAS yang kita lakukan. Ya, jadi dua keuntungan itu adalah sebuah selisih atau keuntungan dari kurs ketika kenaikan kurs itu sendiri dan juga dari bunga deposito itu sendiri ya. Tapi kan namanya juga sebuah produk investasi tentunya ada resiko ya, Mas ya. Nah, resikonya menabung FALAS itu apa sih, Mas? Ya, resikonya kan pertama kali resiko rugi kurs ya. Cuman sebenarnya secara relatif, deposito FALAS itu resikonya terlampau kecil ya. Karena kita bisa lihat pertama dari sisi likuiditas ya kan. Deposito dolar itu kan bisa dicairkan kapan saja. Jadi kan sangat liquid ya. Apalagi lembaga yang menyediakan deposito FALAS adalah lembaga bank yang sudah dijamin oleh otoritas jasa keuangan dan juga di bawah naungan LPS. Jadi tentunya dari sisi keamanan relatif lebih aman dibandingkan produk investasi lain yang namanya itu juga deposito. Deposito itu dalam stratakannya adalah instrumen investasi yang paling aman dibandingkan obligasi, reksadana, dan saham yang lebih agresif. Oke, jadi Mas Jason, sebenarnya investasi FALAS ini cenderung resikonya lebih rendah ya. Nah, lalu untuk kita bisa mulai investasi FALAS, ini aturan mainnya seperti apa sih, Mas? Ya, aturan mainnya adalah dengan prinsip investasi pada umumnya, buy low atau sell high. Jadi kita melakukan pembelian maka uangnya, ketika kita merasa harga maka uangnya itu relatif lebih murah, dan kita melakukan penjualan, ketika kita merasa maka uang yang kita pegang sudah relatif lebih mahal dibandingkan maka uang negara lainnya, terutama maka uang Indonesia. Nah, jadi itu prinsip simpel. Jadi kan faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah apa sih yang selama ini menggerakkan pergerakan mata uang. Contohnya kondisi ekonomi, ya kan, outlook inflasi ke depan, kebijakan suku bunga bank sentral atas mata uang yang kita pegang. Nah, ini adalah faktor-faktor dan berita-berita ekonomi yang harus kita ikuti setiap saat. Oh gitu. Jadi teman-teman, jadi kalau mau mulai investasi FALAS harus selalu memperhatikan berita-berita ya, Mas ya? Harus selalu update nih. Oke, Mas Jason, jadi kalau kita misalnya punya mata uang asing nih, terus kita simpan di rumah sendiri, itu termasuk investasi FALAS nggak sih, Mas? Iya, itu termasuk investasi. Tapi investasi mata uang asing kita bisa melakukan dengan dua hal. Pertama, kita bisa beli fisiknya dari money changer misalnya, dan kita taruh di rumah kita di dalam brankas, atau kita bisa beli melalui bank, dan kita simpan mata uang asingnya di bank itu juga, dan kita bisa cek saldonya secara digital. Mana yang lebih aman? Ya tentunya di bank ya. Selain lebih aman juga lebih praktis, karena kalau kita beli mata uang asing dari bank, kita bisa taruh di bank tersebut dan sangat gampang pengecekannya. Dan jauh lebih aman, bebas dari resiko kecurian, bebas dari resiko kebakaran. Oke, jadi sebenarnya prinsipnya itu sama saja Mas Jason ya. Cuman akan lebih praktis kalau kita menabung di bank. Nah Mas, kita kembali lagi ke investasi FALAS nih. Sebenarnya menabung valuta asing ini paling cocok untuk siapa sih, Mas? Ya, namanya kan juga investasi FALAS. Investasi adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan finansial. Jadinya investasi FALAS paling cocok untuk orang yang punya kebutuhan FALAS di masa mendatang. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita deposito FALAS, sebenarnya bunganya kan lebih kecil ya, Mas, daripada kita deposito rupiah. Memang investasi FALAS itu tujuan utamanya adalah untuk menghindari resiko nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, kita pernah mengalami yang namanya krisis Asia 1998. Waktu itu kurs rupiah terhadap US dollar pernah melonjak dari 2.500 sampai ke 15.000. Atau kira-kira naik 5-6 kali lipat. Bayangkan kalau 1 tahun sebelumnya kita punya rencana menyekolahkan anak kita ke luar negeri, tiba-tiba ada krisis yang kita tidak pernah memegang mata uang asingnya, berarti kan biaya kita menyekolahkan anak naik 5 kali lipat. Jadi inilah fungsi dari investasi falas. Nah, Mas, ini kan selalu menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin teman-teman di rumah selalu bertanya ya. Kalau kita mau mulai investasi falas, kira-kira mata uang apa saja nih yang harus kita mulai tabung? Bagi teman-teman yang masih pemula dan baru mau coba investasi falas yang tidak ada tujuan keuangan yang spesifik, kita bisa mulai dengan US dollar. Kecuali kalau Mas memang ada tujuan keuangan yang spesifik, misalnya ingin menyekolahkan anak ke sebuah negara di Eropa, ya tentunya pilihan kita menjadi euro karena kita punya kebutuhan. Jadi harus di-match dengan tujuan keuangannya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sering menggunakan mata uang asing, sudah sebaiknya untuk membuka rekening tabungan investasi falas di bank terpercaya. Salah satunya adalah di Bank Danamon, yaitu namanya tabungan Prima Dolar. Nah, selain resikonya rendah, juga bisa menjadi diversifikasi produk investasi Anda. Begitu ya Mas Jason ya? Betul. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami di episode kali ini. Saya Dani Maulana dan Jason Gozali, founder Investor Muda. Dan semoga bahasan kita kali ini cukup bermanfaat untuk Anda. Jika ada pertanyaan, diskusi, atau komentar mengenai episode kali ini, bisa menulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan terbaik akan dijawab oleh tim Danamon Financial Friday. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi di channel Danamon Financial Friday. Saya Dani Maulana. Saya Jason Gozali. Sampai jumpa. Terima kasih.